pimpin doanya dulu. Sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca doa sebelum belajar. Ibu cek dulu kehadirannya, Di. Saya mau dulu cek hadirnya, siapa yang tidak hadir hari ini. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa saja yang tidak hadir? Sebut saya namanya. Rafdiansa, Irfan, Muhammad Subhanallah. Iya, Subhanallah. Ini Irfan tidak ada keterangannya, Kak? Tidak ada, Ibu. Berarti dia alfa. Kalau Subhanallah bolos. Irfan bolos. Oh iya. Yang lainnya hadir semua. Oke. Kalau hadir semua. Jadi sekarang sebelum kita melakukan aktivitas kita, proses belajar mengajar, alangkah kalau kita menyanyikan dulu salah satu lagu wajib nasional sebagai bukti pembuktian nasionalisme kita kepada bangsa kita. Jadi kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hafal semua, Ji? Oke, kalau hafal semua, Ji, kita bernyanyi bersama-sama. Dimulai. 1, 2, 3. Pembangun puisi itu terbagi atas berapa? 2. Apa saja? Siapa? Angkat tangannya. Iya. Siapa lagi? Sakinah Mawaddah. Unsur puisi terbagi atas 2. Apa saja? Unsur fisik dan unsur batin. Iya, bagus. Unsur fisik dan unsur batin. Jadi unsur fisik itu meliputi apa saja? Siapa yang bisa? Iya. Unsur fisik terdiri dari 1. Rima atau irama, 2. diksi, 3. tipografi, 4. imaji, 5. kata konkret, 6. gaya bahasa. Iya, jadi itu semua yang masuk unsur apa? Fisik. Ya. Kalau unsur batinnya? Siapa yang masih ingat? Ya, Ratna. Unsur batin terdiri dari tema, nada, amanat, dan perasaan. Iya, tema, nada, amanat, dan perasaan. Jadi masih ingat unsur pembangun fisik terdiri atas 2, yaitu fisik dan batin. Jadi sudah membedakan. Jadi di sini bisa membedakan yang mana unsur fisik dan yang mana yang masuk unsur batin. Begitu. Sekarang kita masuk materi berikutnya, yaitu masih ada kaitannya ini karena kemarin kita membahas
membahas tentang unsur fisiknya. Dan sekarang kita akan melihat dulu yang di sini mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau yang dibaca. Sudah lihat di atas? Ya. Padanya di sini mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau yang dibaca. Ini dalam antologi puisi maksudnya di sini kumpulan puisi, toh? Berapa kumpulan puisi. Kemudian dikatakan di situ Anda dituntut di sini mendemonstrasikan atau membacakan atau memusikalisasikan suatu puisi dari antologi puisi atau kumpulan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi. Jadi ini 3 poin yang harus Anda perhatikan, yaitu yang pertama adalah vokal, yang kedua ekspresi, yang ketiga adalah intonasi. Inilah 3 yang harus Anda perhatikan sebentar kalau mau menamakan sebuah puisi. Jadi sudah paham di atas? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat membaca puisi dengan memperhatikan intonasi, lafal, tekanan, dan ekspresi secara benar dengan rasa ingin tahu, religius, tanggung jawab, bersikap bersahabat, komunikatif, kerjasama selama proses pembelajaran. Jadi sudah paham tujuan pembelajarannya? Jadi kita di sini dituntut untuk membaca puisi dengan memperhatikan itu 3. Intonasi, sebentar saya jelaskan apa itu intonasi, apa itu lafal, dan ekspresi. Karena mungkin di sini anak-anakku di sini sering tampil di depan, di atas panggung membacakan puisi. Sering gitu? Biasa dalam kegiatan-kegiatan apa saja. Iya, salah satunya sering kita laksanakan adalah Porsenu. Pasti kan ada lomba puisi di situ. Selain di kegiatan sekolah ada juga di kegiatan kemasyarakatan. Peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia. Nah itu semua ada di kegiatan. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sekarang kalau Anda perhatikan di sini tadi mengenai LKD, ada yang bertanya tentang materi kita sebentar. Ada yang bertanya, apa kira-kira yang kita mau laksanakan sebentar kalau kita perhatikan dengan kaitannya dengan materi di atas? Tidak ada yang bertanya. Jadi Anda di sini tidak tahu apa yang mau disuruhkan sesuai dengan KD di atas. Tidak ada bayangan yang muncul di pikiran Anda. Tidak ada. Ayo, siapa? Jadi intinya sebentar adalah kamu disuruh membacakan sebuah puisi. Jadi bisa? Ya, jadi apa? Mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi Iya. yang dalam. Iya, itu di atas, fokus di atas. Atau yang dibaca. Jadi apa di situ kira-kira
Iya, maksudnya apa di situ? Antologi puisi mencari kumpulan puisi. Iya, berat mencari kumpulan puisi. Artinya kamu disuruh sebentar mencari puisi, kemudian kamu bacakan di atas. Nah itu sebentar yang kamu yang disuruhkan. Mengerti? Oke. Karena sudah dipahami tujuan pembelajaran, sekarang ibu tampilkan dulu. Kita dulu lihat dulu ini sudah tujuan pembelajaran. Ada beberapa di situ yang harus kamu sebelum kita masuk di materi inti, yaitu ada di situ tambahan sedikit ibu kasihkan manfaat dari membaca puisi masyarakat dekat kaitannya dengan materi kita di atas. Jadi manfaat membaca puisi. Apa kira-kira manfaat yang kamu peroleh? Karena bukan cuma membaca saja puisi, tapi ada manfaatnya toh? Jadi apa kira-kira ya? Itu lihat perhatikan di atas. Manfaat membaca puisi yang pertama adalah mengisi waktu luang. Sudah benar atau tidak? Waktu luang Anda. Sekali memberikan hiburan. Hiburan toh? Kemudian yang kedua, memberikan informasi yang berhubungan dengan pemerolehan nilai-nilai kehidupan. Maksudnya di sini memberikan informasi yang berhubungan dengan pemerolehan nilai-nilai kehidupan. Karena itu nilai-nilai biasa yang terkandung itu kan ada nilai religius, ada nilai moral, nilai apa lagi? Nilai budaya, kan ada semua yang terkandung di dalam itu. Sebagai salah satu contohnya dalam puisi itu dominan nilai-nilai yang terkandung adalah religius, jadi otomatis menyangkut tentang Tuhanan. Kalau nilai moral tentang kebaikan dan sikap toh, ya itu semua jadi bisa memberikan informasi yang memberikan dengan nilai-nilai yang terkandung. Atau semua itu nilai-nilai apa saja yang masuk. Kemudian yang ketiga, memperkaya pandangan atau wawasan kehidupan sebagai satu unsur yang berhubungan dengan pemberian arti peningkatan nilai kehidupan manusia itu sendiri. Saya kira paham semua ini. Kemudian yang berikutnya, memberikan pengetahuan tentang nilai sosial kultural, karena semua itu nilai semua nilai pengetahuan yang dibawa toh. Kemudian yang terakhir, membantu manusia menjalani kehidupannya dengan lebih baik, membuka jalan ke masa depan. Karena dari puisi itu Anda menulis puisi, berarti ini bagus ini contoh untuk kehidupan kita ke depannya toh. Sudah paham tentang membahas membaca puisi? Sekarang yang berikutnya adalah ini yang harus Anda perhatikan dalam pembacaan puisi sebentar. Jadi ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca puisi. Yang pertama adalah irama, misalnya rima dan irama. Tak semua dikirim kan bahas kemarin tuh unsurnya tuh. Rima dan irama artinya dalam membaca puisi tidak terlalu cepat ataupun tidak terlalu lambat. Bagaimana kan? Jadi dalam pembacaan puisi itu usahakan jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Karena ini membaca puisi berbeda dengan membaca sebuah teks biasa. Kenapa? Karena ini puisi terikat oleh rima dan irama, sehingga dalam membaca puisi tidak terlalu cepat ataupun juga terlalu lambat. Dan kita mengetahui apa itu rima dan iramanya toh? Di mana persamaan bunyi toh, irama tahu semua. Kemudian yang kedua adalah artikulasi, kejelasan suara. Ini yang perlu, karena biar dibaca bagus. Puisi kalau artikulasinya tidak bagus, ini kejelasan suara. Ini artinya suara kita dalam membaca puisi harus jelas. Misalnya saja dalam mengucapkan huruf-huruf A, I, U, E. Tentang itu tahu huruf konsonannya. A, I. Bagaimana kejelasannya supaya bisa kedengaran dengan baik? Kemudian AU, punya bagaimana artikulasinya lah. Kemudian yang ketiga adalah ekspresi mimik wajah.
Artinya di sini ekspresi wajah kita harus sesuaikan dengan isi puisi. Kenapa? Karena ketika puisi yang kita bacakan ada puisi sedih, maka ekspresi wajah kita pun harus menggambarkan isi puisi sedih tersebut. Nah, ini yang masalah. Karena biasanya itu dalam ekspresi ini biasanya kalau puisinya bertema kesedihan, kenapa gembira sekali ini? Nah, kan tidak sesuai. Begitu pun sebaliknya. Bertema perjuangan, kenapa tidak? Kalau tema perjuangan, bagaimana nih kalau tema perjuangan? Harus semangat tuh. Kok loyo? Dan temanya tema perjuangan. Nah, kita harus sesuaikan dengan ekspresi wajah kita. Kemudian yang berikutnya adalah sehingga tidak mengganggu ketika membaca puisi, penampilan artinya kepribadian sikap kita saat di panggung. Usahakan harus tenang. Ini yang biasa dijumpai, tidak gelisah, tidak berbawa dan menyakitkan, yang biasa diistilahkan demam panggung. Siapa biasanya demam panggung? Demam panggung semua. Usahakan kamu demam panggung. Karena ini puisinya kalau pembacaan harus demam panggung. Ya, selain dari hal di atas beberapa yang perhatikan ketika bacakan puisi yaitu sebagai berikut, yaitu vokal, suara yang dihasilkan harus benar-benar bagus. Salah satu unsur dalam vokal ialah artikulasi, kejelasan, pengucapan, kejelasan dan menginterpretasikan puisi. Ini yang perlu yaitu mengenal buku konsonan, buku A, buku E, O dan sebagainya harus terdengar dan bunyi konsonannya. Jadi itu hal-hal yang diperhatikan. Nah, tapi dalam pembacaan puisi, tapi intinya ini yang pertama itu vokal. Bagaimana vokalmu yang bagus, kemudian ekspresimu dan intonasinya. Tahu intonasi toh? Intonasi apa itu intonasi? Iya, nada tinggi lemahnya, keras rendahnya toh? Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi itulah hal-hal yang diperhatikan dalam baca puisi. Sudah paham? Paham semua? Oke. Kalau paham, Ibu dulu menampilkan salah satu contoh pembacaan puisi yang baik dan benar sesuai dengan itu. 3 vokal, apalagi intonasi dan ekspresinya. Karena mungkin di sini ini video saya tampilkan mungkin ada di sini yang bagus juga sama dengan ini. Caranya membaca video. Beda lihat dulu. Coba simak baik-baik videonya di atas. Tetapi orang tuanya entah di mana. Mungkin sudah tak ada.
hingga jerit itu padam. Ikan di bawah nafas kering yang kehabisan mulus. Aku dengar berat mulut di dalam rumah. Suara pecah belah berpelantingan. Lalu tamparan pukulan berakhir tendangan. Puncaknya benda tajam yang membuat hingar-bingar bungkam. Ya, perhatikan dulu kursinya di atas. Betul bisa dibikin? Harus hingga bisa menangis anak-anak yang tak tahu kenapa dia dijatuhkan nasib dengan serangan. Sementara para elit politik berjudi posisi mempertaruhkan nyawa para pengikut setianya untuk monopoli kursi. Jangankan mendengar roman kecoak dari dalam perut bumi, suara hatinya pun ia tak dengar lagi. Mereka terbunuh segala apa yang berbeda, musnahkan biang mata dunia, ciptakan mahakarya tunggalnya. Aku nyanyikan lagu ini untuk mengingatkan mereka yang mengisap ketakutan. Jangan berlantang suara setelah nada tak ada. Ku nyanyikan lagu ini agar nanti tak perlu diulang lagi. Akan ku nyanyikan sekeras-kerasnya ke langit dengan darah sukmaku sampai aku tak perlu menyanyi lagi. Karena dia akan terus menyanyi sendiri sebagai lagu sejarah. Yang berlalu tak pergi, ia selalu tunggu kau teringat lagi. Yang pergi memang telah berlalu, tapi itu pun kembali bila kau rindu. Begitulah sejarah yang kita tulis bersama, mengendap kemanapun wajah tengadah. Walau jarak dan waktu telah membelah, walau rumah dan tubuh terpisah, kita tetap mengalir pesan Allah. Ya Allah, karunia persaudaraan begitu mulia. Ya, jadi sudah diperhatikan salah satu kontribusinya di atas. Nah, sekarang Ibu tanya mengenai video di atas, bagaimana menurut kamu tentang penampilan video tadi di atas? Siapa yang bisa? Iya, coba suami, bagaimana menurutmu yang kamu lihat di penampilan dari video di atas yang Ibu katakan? Bisa berdiri suami, supaya ini menurut kamu. Iya. Menurut saya mengenai video tersebut dan penampilannya membaca puisi, Iya. pembacanya sangat mendalami puisi tersebut dan sangat menghayati puisi tersebut. Iya, jadi ini puisi tadi pembacaan sangat mendalam puisinya. Kemudian penghayatannya tuh sangat dalam sekali. Ada yang lain yang bisa
lagi tentang pemutaran video tadi? Yang lain tidak ada, itu semua. Iya. Jadi mudah-mudahan di sini ada sebentar yang bisa begitu. Karena ini salah satu baca puisi tingkat nasional, itu juara satunya. Nah, jadi sengaja ibu tampilkan supaya bisa ditiru toh cara pembacaannya yang baik dan benar. Nah, jadi sekarang di sini mengenai video di atas dan vokalnya saya kira sudah bagus. Mengenai vokalnya, kemudian ekspresinya bagaimana? Nah, ekspresi ini kan masuk dengan gerakan apa? Wajah. Jadi sesuaikan kan ini kan tema puisinya, salah satu tema puisinya tema apa di atas? Nyanyian suara. Apa tema puisinya kira-kira di atas? Sedih. Sedih. Semangat. Bagaimana Sami? Semangat. Campur sedih. Siapa? Siapa lagi? Siapa lagi? Nasrullah. Bagaimana menurutmu Nasrullah? Iya, sedih bercampur dengan amarah. Kalau suami sedih bercampur dengan semangat. Yang lainnya? Tidak ada? Oke. Jadi sedih bercampur aduk dengan semangat. Nah, jadi sekarang sudah tadi melihat menyimak video yang ditampilkan di atas, jadi sudah bisa membedakan bagaimana intonasinya, ekspresi dan lafalnya toh. Nah, jadi sekarang ibu minta, jadi sudah dipahami betul ini cara membaca puisi yang baik dan benar. Jadi ibu minta sebentar dalam berkelompok berpasang-pasangan. Akan ada semua di puisi tato. Berpasang-pasangan berlatih membaca puisi yang baik dan benar dengan memperhatikan dari 3 vokal, ekspresi, dan intonasi. Jadi coba sekarang karena sudah ada puisinya ya ibu, kemarin memang suruhkan toh bilang cari memang puisi, kemudian Anda sebentar berlatih membaca baca puisi secara berpasang-pasangan. Coba kasih dulu ini KPD-nya ada di situ. Saya dulu ada di situ, Anda perhatikan sebelum Anda tampil membaca di atas. Nah, ini yang harus kamu perhatikan. Ada di sini semua kan? Nah, jadi di situ dengan KPD-nya. Nah, carilah satu puisi kalau sudah ada semua puisinya, sudah ada puisinya semua toh. Berlatih membaca puisi tersebut sampai kamu benar-benar menguasai.
menguasainya. Kemudian baca puisi tersebut di depan kelas dengan memperhatikan istilah, vokal, ekspresi, dan intonasi apabila Anda sudah betul-betul menguasainya. Jadi satu puisi 2 orang. Berarti Anda belum membaca puisi sampai benar-benar bagus, baru bisa masuk di atas. Paham? Oke. Pokoknya berdiri kiri dan kalau bisa berdiri. Dalam karyanya Tentara Ilmu Sang Pahlawan Pendidikan, karya Sewa Ainun Makmur. Aku di sini berdiri memandang luasnya ciptaan Sang Pahlawan, membayangkan betapa sulitnya mengarungi hidup ini, membayangkan nasib yang akan berada di kejadian, membayangkan aku berdiri memandang luasnya ciptaan Sang Aku datang tak mengenal. Ia telah menembus jiwa yang semati. Ya, aku lemah. Takut. Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan.
Iya, sebelah. Bayangan masa. Mana videonya? Sepi sebuah masa depan. Ilahi Sang Pencipta. Rasa yang karut dalam kesetiaan. Ambil, tetap bertahan. Hamparan turun ke diri. Lahir dalam raga api atas anugerah Sang Kuasa. Dari kebeningan fantasi kehidupan menimbang raga. Lantunan sebuah kehidupan untuk saya. Dalam karyanya Tentara Indonesia Lawan Pendidikan, karya Sakwa Al-Mahira. Aku di sini berdiri memandang luasnya Sang ciptaan Ilahi Robi, membayangkan betapa sulitnya mengarungi hidup ini, membayangkan nasib yang akan beradu dengan kejamnya dunia, membayangkan bagaimana jadinya ini. Aku di sini berdiri memandang luasnya ciptaan Sang Ilahi Robi, harap-harap cemas dengan kehidupan. Aku tak datang, tak terteduh. Ia telah membentuk jiwa yang lemah ini. Ya, aku lemah. Aku takut. Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku memang pencut yang takut mengarungi hidup ini. Namun, saat aku dipenuhi dengan rasa takut itu, dia datang dengan senyum yang hangat, dengan wajah yang bersahabat, bertanggul pundak yang lungai tak berdaya, memberi semangat untuk tetap bertahan. Yang dia datang membawa kehangatan, dia datang dengan senyum yang terang, cahaya yang membantu jalanku yang buntu, menerangi jalanku yang suram, cahaya
yang membantu jalanku yang buntu, menerangi jalanku yang silam. Cahaya yang menjadi masa depanku. Cahaya itu adalah ilmu. Ilmu yang dibawa oleh pahlawan sang pendidikan. Seorang pahlawan tak berjasa, pahlawan tak kenal lelah, pahlawan yang rela menyerahkan semua kemampuannya untuk orang yang tak dikenalnya. Seorang pahlawan yang bersenjatakan ilmu, berbalut keikhlasan, berbalut kesabaran, ialah pahlawan pendidikan. Semoga langkah diridhoi Yang Maha Kuasa. Semoga kebaikan dunia ini menjadi surga di akhirat nanti. Terima kasih untuk para pahlawan pendidikan di seluruh penjuru dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini berbeda. Hati-hati dulu, teman-teman. Biru.
Kenapa? Usahakan belajar. Nah, yang nanti Ibu mau lihat bagaimana kelemahan Anda dalam bahasa Inggris.
Ya, baca. Baca dulu pada nanti. Ini ke teman. Dalam karyanya Tentara ini sang pahlawan pendidikan, karya Sahwa Ainun Maghfirah. Aku di sini berdiri memandang luasnya ciptaan sang ilahi Robi, membayangkan betapa sulitnya mengarungi hidup ini, membayangkan nasib yang akan beradu dengan kejamnya dunia, membayangkan bagaimana jadinya diri ini. Aku di sini berdiri memandang luasnya ciptaan sang ilahi Robi, harap-harap cemas dengan kehidupan. Aku datang tak terbendung. Ia telah membawa jiwa yang lemah ini. Ya, aku lemah. Aku takut. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Aku memang pengecut yang tak tahu mengarungi kehidupan. Namun, saat aku dipenuhi dengan rasa itu, dia datang dengan wajah yang bersahabat, bertanggul pundak yang lungai tak berdaya, memberi semangat untuk tetap bertahan. Dia datang membawa kehangatan. Dia datang membawa secercah cahaya terang. Cahaya yang membantu jalanku yang suram. Cahaya yang membantu jalanku yang suram. Cahaya yang menerangi kehidupanku yang suram. Cahaya yang menjadi masa depanku. Cahaya itu adalah ilmu. Ilmu yang dibawa oleh sang pahlawan pendidikan. Seorang pahlawan tak berjasa, pahlawan tak kenal lelah. Pahlawan yang rela mengerahkan semua kemampuannya untuk orang yang tak dikenalnya. Seorang pahlawan yang bersenjatakan ilmu, berbangun keikhlasan, berbangun kehangatan. Dialah pahlawan pendidikan. Semoga setiap langkah diridhoi yang Maha Kuasa. Semoga kebaikanmu di dunia ini menjadi surga di akhirat kelak nanti. Ya, jadi bagaimana teman-teman ini teman satu? Nah, coba Dede, siapa yang bisa nilai dulu? Coba Reski nilai dulu teman saya bagaimana penampilannya membacakan puisinya. Sekarang sih pendengar dulu, pernah dengar temanmu bilang apa? Sesuai dengan vokalnya, ekspresinya, dan intonasinya. Coba Reski nilai dulu. Oleh saudari suami, bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutnya, Reski? Menurut tanggapan dari saya, puisi yang dibaca tersebut sudah sesuai dan sudah sesuai. Apanya sudah sesuai? Vokalnya bagaimana? Vokal, ekspresi dan intonasi. Vokalnya ekspresi dan intonasinya bagaimana? Sudah bagus? Sudah layak kah? Maksudnya ini ekspresinya sudah sesuai dengan tema puisinya? Sudah sesuai dengan puisinya. Temanya kah? Ya. Nah, kemudian intonasinya? Sudah bagus mengenai tema dan tujuan. Iya. Oke, itu menurut kamu. Nah, bagaimana yang lain? Bagus ini, Sony. Bagaimana? Iya. Iya. Ini perlu kita ditingkatkan lagi Sony. Dengan yang lainnya, nah coba beda ditingkatkan lagi. Anukan produknya seperti apa? Dibawakan setiap kelompok. Jadi masing-masing setiap kelompok sebentar membawakan sebuah puisi di atas
dinilai oleh ibu. Karena ini kan tadi teman yang nilai. Nah sekarang giliran bisa nilai. Lihat ya belum. Coba latihan lagi baca. Lagi dulu semua. Wahai guruku, engkaulah cahaya mataku, penerang hati dalam keseharian. Kau ajari aku dengan kesabaranmu. Kau bimbing aku dengan kelembutanmu. Kau tak pernah lelah menuntunku. Kau ulurkan tangan ketika aku membutuhkanmu. Kau tak pernah mengeluh dengan kenakalanku. Kau tak pernah lelah di hadapanku. Ku selalu berdoa untukmu. Wahai pahlawan tanpa tanda jasa, semoga Tuhan selalu menjagamu. Semangat kami takkan gentar untuk merah putih terus berkorban. Begitu. Semangat. Hanya sebatas bambu runcing. Semangat kami tak akan gentar untuk merah putih terus berkibar. Ini temanya. Di sini. Bagaimana Sabina? Ya, tinggal saya kasih duluan untuk sampaikan sesuainya di atas. Jadi setiap kelompok. Ini evaluasi pengalaman belajar Anda. Kalian bisa sampaikan isinya di atas. Jadi siapa sebentar yang bisa naik dulu? Sampaikan isinya dari kelompok mana duluan?
Jadi siapa yang pertama dulu tampil? Saya kasih dulu kepada saudara Nasrullah. Bisa tampil untuk evaluasi pengalaman belajarnya tadi. Untuk evaluasi pengalaman belajarnya kita tentukan dulu saudara Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guruku, pelitaku. Wahai guruku, engkaulah cahaya pelitaku, penerang hati dalam sanubariku. Kau ajari aku dengan kesabaranmu. Kau bimbing aku dengan kelembutanmu. Kau tak pernah lelah dalam menuntunku. Kau ulurkan tangan ketika ku membutuhkanmu. Kau tak pernah mengeluh dengan kenakalanku. Kau tak pernah lelah di hadapanku. Ku selalu berdoa untukmu, wahai pahlawan tanpa tanda jasa. Semoga Tuhan selalu menjagamu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk presentasi dari kelompok 1 membawakan oleh Nasrullah, saya kira dalam pembacaan puisinya tadi itu sudah bagus. Cuma di situ sedikit Nasrullah kalau sudah ekspresi sudah bagus. Kemudian intonasinya di sini perlu ditingkatkan sedikit karena itu tekanan namanya masih bisa dia dirubah di situ. Ya, kalau masalah vokal sudah bagus juga. Jadi semangat untuk Nasrullah. Kemudian untuk berikutnya kelompok 2 atas nama Melodi Kartini. Ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun, saudaraku. Selamat pagi Indonesia. Selamat kembali menyapa luka. Biarkan kami yang bekerja mengusap luka yang tak pernah reda. Bangun saudara-saudaraku, jadikan Garuda kembali terbang agar membawa racun pergi dari negerinya, memakan tikus-tikus yang tak tahu diri. Salam dari kami, para pemuda-pemudi. Kami merindukan demokrasi dan keadilan. Sumpah kami bukan serapah. Sumpah kami perjuangan dan darah. Sejak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu ditingkatkan ya, sudah bagus. Apa yang ditingkatkan di situ? Tidak ada. Bagaimana mau terima? Sudah bagus. Yang ini 3, yang ini kok hapus asosiasinya? Tidak ada sebenarnya di situ. Progresi. Kenapa ekspresinya? Kita berjiwa fungsinya. Tingkatkan lagi. Kenapa Ki? Sakit Ki? Ya, tingkatkan lagi kalau dikasih kayak bagus. Ya. Kemudian dari kelompok 3 mana Iin
dalam karyanya Lentera Ibu Sang Pahlawan Pendidikan. Karya Sahwa Ainun Makfira. Aku di sini berdiri memandang luasnya ciptaan Sang Ilahi Robbi, membayangkan betapa sulitnya mengarungi hidup ini, membayangkan nasib yang akan beradu dengan kejamnya dunia, membayangkan bagaimana jadinya diri ini. Aku di sini berdiri memandang luasnya ciptaan Sang Ilahi Robbi, harap-harap cemas dengan kehidupan. Aku datang tak terbendung, ia telah menembus jiwa yang lemah ini. Ya, aku lemah. Aku takut. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Aku memang pengecut yang takut mengarungi kehidupan ini. Namun, saat aku dipenuhi dengan rasa takut itu, dia telah datang dengan senyum yang hangat, dengan wajah yang bersahabat, bertanggul pundak yang lungai tak berdaya, memberi semangat yang tak bertahan. Dia datang membawa kehangatan. Dia datang dengan secercah cahaya terang. Cahaya yang membantu jalanku yang buntu. Cahaya yang menerangi kehidupanku yang suram. Cahaya yang menerangi kehidupanku yang suram. Cahaya yang menjadi masa depanku. Cahaya itu adalah ilmu. Ilmu yang dibawa oleh sang pahlawan pendidikan. Seorang pahlawan tak berjasa, pahlawan tak kenal lelah, pahlawan yang rela menyerahkan semua kemampuannya untuk orang yang tak dikenalnya. Seorang pahlawan yang bersenjatakan ilmu, berbalut keikhlasan, berbalut kesabaran dalam pahlawan pendidikan. Semoga setiap langkah diridhoi Yang Maha Kuasa. Semoga kebaikanmu di dunia ini menjadi surga di akhirat nanti. Terima kasih untuk para pahlawan pendidikan di seluruh penjuru dunia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditiru, bisa mini lomba kalau ada perlombaan. Nah, jadi tingkatkan suaminya, begitupun dengan teman-temannya yang lain, semuanya pasti bisa, bukan cuma suami saja. Kalau Anda sedang belajar membaca puisi pasti bisa seperti suami. Nah, dan ini posisinya suami sudah kami sudah jadi ini kalau tidak lain bagaimana karena dia bisa hanya sebatas bambu runcing, semangat kami tak akan gentar.
penjajahan, kami berjuang untuk Indonesia meski nyawa kami melayang. Kami tetap akan terus meneruskan perjuangan menjaga para pahlawan. Iya. Lagi kami lupa lagi. Apa? Rezeki. Ayo. Kenapa ketawa? Ayo. Kadang-kadang puisinya tadi semangat dia tidak sesuai dengan bicara puisinya. Karena dalam berpuisi juga itu sebenarnya mengenai ekspresi seumpamanya toh ada rasa maksudnya contoh puisinya di situ ada kata melotot. Bagaimana caramu supaya melotot matamu di atas? Karena ini indra dipusikan semua dari kan itu yang kemarin kita bahas. Indra ada pengecapan, indra penglihatan, apalagi penciuman itu semua difungsikan. Jadi semuanya matanya melotot, kan cara melotot mata di atas. Meraba, apa diraba? Iya kan? Bagaimana cara meraba di atas? Mencecap, maksudnya apa kalau contohnya dalam mencecap itu kan itu mencecap itu lidah, jadi seakan-akan isinya bagaimana? Lidahnya semakin apa? Semakin pakit. Bagaimana caramu? Kalau pakit lidahmu, memperhatikan kamu, semua ada harus kita sesuaikan juga. Coba Reski dulu satu kali. Enggak ini, Reski. Biar ibu cek sebentar, jadi hasil itu tingkatkan ininya. Karena ibu mau lihat. Karena kita mau belajar tadi di kelompok ini. Coba ini karena dari atas. Yang baik dan benar, makanya ibu harapkan untuk bisa menampilkan dari hasil karyanya. Bagaimana ibu? Kalau tidak menampilkan hasil karyanya, dan ini yang mau diperbaiki. Dari situ ibu memberi kritikan, ini yang harus ditingkatkan lagi untuk ke depannya. Begitu maksudnya. Paham? Ulang. Baca nih. Karya David Adi Bayu. Ya. Terlahir karena terpilih, berada di bumi karena takdir, melangkah dengan mendapat berkat, menjadi terang karena tuntutan, terpilih menjadi guru, berada di sekolah karena terpilih, beri ilmu dengan menambah guru teladan yang menjadi terang. Sudah. Ini Reski. Kamu itu membacakan puisi perlu ditingkatkan ya. Ini masalah pokoknya. Bagaimana harus itu kamu Reski. Bagaimana bisa pendengar tahu apa maksud isinya kalau begitu cara membacanya pokoknya saya tidak mendengar. Apalagi ini ekspresinya. Tetap saya begini. Itu dalam pembacaan. Isi jangan tegak. Harus diasingkan dirimu. Biasa itu dalam coba ekspresikan dirimu. Bagaimana ekspresikan dirimu? Diajar ini dari kegiatan apa itu pramuka. Coba. Masa tidak bisa? Ini saya tidak bisa. Ekspresikan dirinya, informasinya. Informasinya itu harus lalu. Bagaimana dasar membaca saja lurus. Ada membaca teks. Membaca dengan puisi itu beda. Itu tadi saya bilang.
lamanya kita berhenti kan ada itu ceda-cedanya. Nah, ceda dalam pembacaan puisi. Sama juga kita saling punya cedanya, tapi bukan beda. Terlalu lama, jeda sebentar, begitu. Nah, paham? Jadi refleksi kita pembelajaran pada hari ini mengenai tentang menelaah puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi dan intonasinya masih perlu ditingkatkan. Cuma karena intinya dalam pembacaan puisi yang baik dan benar itu harus menyelesai dari 3 yaitu vokal, ekspresi dan intonasi. Dan selain dari 3 itu saya kasih tahu kepada anak-anakku di sini harus Anda maknai puisi kita. Jadi sebelum kita menulis puisi harus tentukan dulu dengan makna apa yang saya tanda jiwa itu maknanya. Nah, kalau sudah bisa muncul maknanya, baru masukkan dari 3 ini. Nah, paham? Nah, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, dalam pembacaan puisi yang baik dan benar, harus dulu kuasai maknanya, kemudian dari paham? Nah, jadi ketiga-tiga semuanya itu kau kuasai, insya Allah puisinya bagus. Bisa ditampil di depan ini. Tapi dengan satu syarat, jangan demam panggung. Puisinya itu demam panggung. Biar bagus puisi kan? Bagus dari vokalnya, ekspresinya, intonasinya. Kalau Anda demam panggung, jangan bisa mengapresiasikan sesuatu yang baik. Paham? Nah, jadi karena ini kan salah satu pelajaran kita membaca puisi, banyak dampak negatifnya yang harus kita ambil. Salah satu dampak dari negatifnya dari pembacaan puisi yaitu yang pertama adalah itu tadi salah satu pekerjaan, salah satu hiburan. Kemudian apabila Anda seorang pembaca puisi yang terkenal dengan karya-karyanya bisa seperti Anda gemilang, kalau gemilang otomatis Anda terkenal dengan bisa dikasihkan puisi kayak kemana-mana. Nah, ini karyanya suami, karya suami yang hidup ini. Dan kalau bisa ditingkatkan cara belajar kita untuk membaca puisi yang baik. Karena sebenarnya ini dalam membaca puisi banyak kegiatan yang menjumpai di lingkungan masyarakat. Karena bukan cuma di sekolah saja kau dapatkan, tapi karena ini mengenai puisi lebih banyak di lingkungan masyarakat yang Anda dapat. Apa-apa saja kegiatan yang pernah Anda ikuti di lingkungan masyarakat mengenai tentang pembacaan puisi. Apa? Coba. Tidak ada. Coba di sekolah saja, kan kalau di sekolah saja itu perlombaan antar kelas, seni, kan biasa itu ada perlombaan puisi dalam setiap sekolah-sekolah. Kalau di lingkungan masyarakat tidak ada. Masa tidak ada? Apa? Coba. Apa coba? Nah, apa yang sering kamu dapatkan di lingkungan masyarakat ini kegiatan begini? Iya, 17 anak-anak. Ya, kasih keras sih. Apa? Iya, kan bisa juga itu, bukan cuma tilawah toh. Nanti juga bisa. Nah, punya banyak kegiatan. Asal dirimu untuk menyaksikan apresiasimu. Itu saja fotonya. Kan? Iya. Nah, jadi sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah bagusnya itu dulu mengingatkan materi kita yang akan datang. Materi untuk minggu depan. Nah, apa materi kalau minggu depan bisa
kita akan membahas yang mana yang masuk ciri-ciri karya sastra lama. Selain dari ciri-ciri karya sastra lama, Anda juga Ibu juga kasih contoh mengenai apa-apa saja yang masuk kategori jenis karya sastra lama. Paham? Jadi sebelum kita pulang, kita awali dulu, kita akhiri dulu pembelajaran kita dengan membaca doa. Coba ketua kelas pimpin doanya dulu. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih.